Sudah jam 13.15 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkah rahmat serta karunia-Nya kita dapat berjumpa di kelas yang luar biasa ini, yaitu kelas waris. Ya, insya Allah kita akan dibimbing oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ade Kurniawan. Selawat dan salam marilah kita memperbanyak mengucapkan selawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah, ahlan wa sahlan di kelas waris yang diadakan oleh Yayasan Bahasa Quran Al-Hafiz Indonesia. Ya, insya Allah di kelas waris ini, ya, kelas yang sangat penting dan luar biasanya, ya, yang dimana gara-gara warisan nanti banyak orang yang menjadi masalah gitu ya, berkelahi ya, bunuh-bunuh ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini itu menengahi semua pertikaian tersebut ya. Nanti insya Allah dapat pencerahan. Dan kemudian kelas waris ini insya Allah ada 13 kali pertemuan ya. Jadi jangan buru-buru ya, jangan terlalu pengen akhirnya gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan dulu muqaddimah dan seterusnya sama Ustadz Ade, insya Allah ya. Jadi insya Allah kita akan belajar ya selama 13 kali pertemuan. Nah, mudah-mudahan pengajaran atau materi kita ini ya dapat kita terima dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan. Dan kita berdoa semoga Allah memudahkan dan melancarkan serta dapat memberikan pahala pada kita semua dari apa-apa yang kita pelajari insya Allah setiap hari Ahad jam 13:15 insya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, terkait nanti materinya ya akan disampaikan Ustadz Ade Kurniawan. Ya, insya Allah Ustadznya sudah menghadiri kita semua dan langsung saja ya kita persilakan Ustadz kita, guru kita Ustadz Ade Kurniawan untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyyihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Sangat Ustaz, sangat jelas insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini posisi lagi dibuat, kita coba pakai jaringan seluler, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nanti kalau ada kendala di tengah jalan mohon diinfo saat habis. Siap Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dimulakan Allah, seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mobil khusus seluruh pengurus dari Yayasan Bahasa Quran yang mudah-mudahan senantiasa digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala di siang yang berbahagia ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bersilaturahim walaupun dalam ruang lingkup online ya. Kita diperkenankan berjumpa, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berjumpa dalam bentuk offline gitu ya, semoga. Dan yang terpenting mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal baik kita semua. Semoga perjumpaan ini menjadi wasilah Allah pertemukan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apa yang nanti kita dapatkan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Langsung saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk perkenalan sedikit kami perkenalkan diri. Nama saya Ade Kurniawan, domisili di Jakarta,
Utara, tepatnya di dekat Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Ya, kebetulan saya salah satu dari beberapa imam yang bertugas di masjid tersebut. Masjid yang kemarin sempat viral bahwa kubahnya terbakar. Nah, itu masjid kami. Jadi sekarang statusnya sebagai imam masjid yang tidak ada masjid ya. Karena masjidnya belum aktif lagi, kubahnya masih belum dirapikan. Mohon maaf, ini sepertinya gambarnya agak blur. Allah alam ini apa karena jaringannya atau kamera, tapi nanti kita akan fokus pada materi saja. Saya akan share screen, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, untuk screen materinya aman ya? Wadah, wadah, insya Allah jelas. Ya. Baik, itu saja sekilas perkenalan. Kami domisili di Jakarta. Alhamdulillah dulu sempat pernah mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kairo. Selesai tahun 2013, lalu kemudian sambung mengenyam pendidikan di Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia DKI. Itu kuliah non formal tapi setara S2, alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang tengah menempuh pendidikan S2 formal di Universitas Islam Jakarta. Nah, untuk waris ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejatinya ini materi yang kalau Bapak Ibu sekalian nanti buka literasi fikih, maka Bapak Ibu akan temukan satu materi yang cukup panjang, ya, dan sebagian besar orang mempersepsikan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sulit. Maka kami mencoba hadir untuk memberikan satu pengajaran, sharing mengenai materi waris dengan metode yang mudah-mudahan ya, ini kami usahakan disajikan dengan cara yang sangat simpel dan praktis, dan lebih kepada segmen untuk membahas kasus-kasus yang muncul di tengah masyarakat kita. Paling tidak nanti para hadirin yang hadir setidaknya setelah mengikuti pelatihan ini, ketika menemui kasus waris, itu sudah ada gambaran bagaimana cara menyelesaikannya. Syukur-syukur kami berharap semuanya nanti bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dengan bekal pelatihan yang kita lakukan. Kalaupun tidak bisa langsung, setidaknya minimal sudah mengetahui ada jalur yang harus ditempuh dan bisa nanti kemudian saling berkonsultasi. Ya, jadi insya Allah ke depan kita akan banyak konsultasi. Saya belum tahu nanti apakah kita akan dibuatkan grup WA atau tidak. Kalau ada grup WA khusus tentang waris, mungkin kita bisa saling berdiskusi di sana. Begitu. Jadi materi ini tidak membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, kemudian juga kita tidak membahas tentang sistematika yang ada di buku-buku fikih klasik. Ini metode yang sekali lagi kami coba sarikan sesimpel dan sesederhana mungkin. Ya, tentu masih jauh dari kata sempurna, maka nanti saya juga mohon kritik saran dari rekan-rekan sekalian. Andai ada masukan-masukan dalam pembelajaran kita, insya Allah kita akan terima dengan sangat senang. Dan materi ini kita coba 13 pertemuan itu untuk kita sebutnya materi dasar, karena nanti ada materi lanjutan, tapi materi lanjutan itu sangat tidak bisa dikonsumsi atau diserap kalau kita tidak menguasai materi dasar. Baik, hari ini sebagai bentuk perkenalan saja terlebih dahulu, saya ingin coba memberikan satu cakrawala berpikir tentang ilmu waris, ya. Dan nanti kita akan banyak diskusi. Jadi silakan nanti rekan-rekan sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan ya di sesi yang nanti kita akan sediakan khusus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 231 peserta. Ya, kita nanti perkenalannya sambil jalan saja ya. Jika nanti ada yang ingin bertanya atau
kini persilahkan untuk memperkenalkan diri nanti sambil berjalan. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir bahwa kita harus sepakat, ya, ilmu waris itu adalah ilmu yang mudah dipelajari. Jadi jangan kemudian kita menjadi korban persepsi bahwa ilmu ini susah, ya, karena banyak orang yang tidak mau mempelajari ilmu waris itu lantaran dari awal mereka sudah terframing dalam benaknya bahwa waris itu susah, ribet, banyak hitung-hitungannya, ya. Padahal tidak, ilmu ini ilmu yang sangat mudah. Jadi harus sepakat mindset kita dirubah. Karena ada di beberapa tempat, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan itu, saking ilmu ini itu dikatakan ilmu yang susah, ya, itu kalau sudah membahas fikih ketemu bab ini itu sering sekali dilewati. Saya termasuk salah satu yang menjadi korban itu dulu ketika di pesantren kita belajar ilmu fikih. Kalau sudah bab tentang waris itu sengaja dilewat oleh guru kita, ya. Sehingga kemudian muncul lelucon seperti ini. Kalau kita belajar fikih yang dibahas itu adalah fikih tentang ibadah, ya. Fikih tentang sholat, puasa, zakat, ya, maka biasanya gurunya paham, muridnya paham. Ya. Tapi kalau nanti fikih kita naik sedikit, bab tentang muamalat, tentang ekonomi Islam, ya, itu kadang ada fenomena di mana sang guru paham, ya, tetapi kadang murid agak kesulitan untuk memahaminya. Nah, ini fenomena. Dan yang unik, ketika kita nanti belajar tentang waris, ya, di lembaga-lembaga pendidikan, tidak semua, tapi ini salah satu fenomena terkadang, jangankan muridnya, gurunya pun tidak paham. Gurunya pun tidak paham. Jadi, persepsi itu kita harus sepakat, kita rubah, ilmu ini mudah. Ya, kalaupun nanti ada hitung-hitungan, saya ingin sampaikan, penghitungan yang akan kita bahas nanti itu tidak lepas dari angka-angka desimal yang kalau kita boleh bagi, ini cara kami membagi angka desimalnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung dihafalkan dengan mudah. Ya, lihat diagramnya. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Ada 6 angka, kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, itu kelompok atas setengah, 1/4, dan 1/8. Oke, ini kalau didetailkan, kita ambil angka setengah. Setengahnya setengah itu berapa? 1/4. Setengahnya 1/4 itu 1/8. Ini kelompok pertama. Jadi cara menghafalnya begitu. Setengah, 1/4, 1/8. Kelompok kedua diambil dari 2/3. Memang bukan setengahnya 2/3, tapi yang lebih kecil dari itu adalah 1/3, lalu kemudian setengahnya jadi 1/6. Jadi kelompok 2 itu kita menghafalnya 2/3, 1/3, dan 1/6. Tidak usah dihafal sekarang, ini hanya menggambarkan saja bahwa yang kita bahas itu nanti itu tidak keluar dari angka-angka ini saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi angkanya cuma 6 angka ini saja. Tidak akan ada nanti penghitungan dalam waris 1/5, 1/7, 1/9, itu tidak ada. Dan kalaupun harus dihitung, biasanya nanti penghitungan yang terjadi itu ketika antara angka-angka ini bertemu dalam penjumlahan atau pengurangan. Ya. Dan itu kalau kita flashback lagi, sebenarnya itu materi pelajaran di kelas 5 SD. Ya. Jadi setiap kita sudah pernah belajar dan setiap kita pasti bisa. Oke, sepakat ya. Jadi sekarang sekali lagi saya ingin ajak semuanya sepakat untuk mengatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mudah. Ya. Sepakat ya? Ya, yang sepakat boleh sama-sama ketik di kolom chat, tidak usah bersuara. Ya.
Ketik saja setuju atau sepakat bahwa ilmu waris adalah ilmu yang mudah. Ya, setuju? Oke, yang setuju silakan klik. Baik. Ini yang pertama. Berikutnya, karena kalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada benar. Ada beberapa alasan yang saya ingin coba jelaskan kenapa kita harus belajar tentang ilmu waris. Yang pertama, ilmu waris atau dalam bahasa Arab seringkali ilmu ini juga disebut dengan ilmu faraid. Jadi faraid itu diambil dari kata faridoh dalam Al-Quran yang artinya itu bagian. Jadi bagian waris dalam Al-Quran itu disebut dengan faridoh. Kalau banyak disebut dengan faraid. Jadi ilmunya suka disebut dengan ilmu faraid. Ada bahasa lain terkadang ilmu ini disebut dengan ilmu mawaris. Diambil dari kata miras yang artinya harta waris. Kemudian dalam bentuk banyak disebut mawaris. Ini jangan terbalik ya. Kalau di Jakarta itu ada budaya Betawi, tradisi alat musik namanya marawis. Jadi saya pernah satu ketika itu diminta ngisi dalam satu majelis, lalu ibu-ibu itu minta, Ustadz temanya apa yang akan kita bahas ya? Saya tanya, kita pernah bahas tentang mawaris tidak Bu? Ya. Kata ibu-ibunya, oh pernah Ustadz, ya Alhamdulillah kita pernah juara katanya. Ya. Saya sempat mikir waktu itu juara apa gitu kan? Ternyata maksudnya adalah marawis, ya itu alat musik. Jadi bukan marawis, mawaris. Faraid atau mawaris ini, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ternyata ilmu yang banyak sekali dilupakan dan tidak banyak di antara kita yang aware tentang ilmu ini. Ya, coba dari 281 yang hadir, ya 282 hari ini, coba ya, tanyakan pada diri masing-masing. Berpuluh-puluh tahun kita mengikuti majelis taklim, kajian ilmu, atau kita menyimak tentang apa namanya? Video-video atau ceramah-ceramah ustadz-ustadz, kira-kira ya seumur hidup berapa kali kita menyimak materi kajian tentang waris? Ya. Atau mungkin di sini ada para asatid, para guru, para juru dakwah yang selama ini sudah terjun langsung ke lapangan berdakwah menyampaikan materi-materi kajian. Coba kita hitung-hitung selama ini berapa kali kita pernah menyampaikan kepada jamaah pembahasan atau bab tentang waris ini. Ya. Padahal ilmu ini sebenarnya ilmu yang sangat dibutuhkan. Ya, saya sering menganalogikan seperti ini. Kebutuhan akan waris itu berbanding lurus dengan angka kematian kita. Kenapa? Karena setiap kali ada orang meninggal dunia, lalu meninggalkan harta, maka di situ sebenarnya ada masalah waris. Kita selama ini selalu punya ustadz-ustadz yang spesial mengurusi tentang jenazah. Jadi di masyarakat kita itu kalau sudah ada yang meninggal, itu di satu wilayah biasanya ada ustadz yang spesial. Dia yang memandikan jenazahnya, dia yang mengkafani, nanti dia yang nyolatin sampai kemudian di kuburan. Ya, itu namanya Ustadz Al-Mayyiti. Ya, Ustadz spesialis mayit atau Ustadz jenazah. Kita punya itu, tapi masalahnya ke apa namanya keahlian Ustadz mengurusi jenazah itu biasanya terbatas sampai di situ saja, gitu. Mungkin di beberapa wilayah ya termasuk di Jawa ketika kita punya tradisi untuk tahlil ada juga nanti ustadz yang spesialis tahlil bisanya cuma tahlil saja atau selalu dia yang maju kalau ada acara tahlil. Tapi coba pertanyakan berapa banyak orang yang kemudian ustadz atau ahli di wilayah kita yang menguasai ilmu waris. Kenapa? Karena ketika jenazah itu dikuburkan
meninggal dunia dan ada harta yang ditinggalkan di rumah, sejatinya keluarga itu menanti dan sudah mulai muncul pertanyaan, ya, kira-kira bagaimana cara membagi harta ini, kan gitu. Jadi misalkan sekarang saya hidup, saya punya rumah. Ketika saya masih hidup, rumah ini milik saya. Tapi kemudian saya meninggal dunia, muncul pertanyaan, bagaimana status rumah yang ditinggalkan oleh saya itu? Itulah yang disebut dengan harta waris. Nah, mestinya setiap wilayah, syukur-syukur setiap masjid, ya. Dan saya berharap sekali nanti dengan apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu cara kita berdakwah, mendakwahkan, mensosialisasikan ilmu waris. Setiap keluarga Muslim minimal punya satu orang yang paham tentang ilmu ini. Ya. Sehingga ketika ada yang meninggal, pulang kita ke rumah, kita tahu yang pertama bahwa agama kita itu adalah agama yang luar biasa istimewa. Saya bisa jamin tidak ada agama selain Islam, ya, yang memiliki ajaran dalam kitab sucinya yang mengatur tentang ilmu waris seperti Islam. Tidak ada. Saya belum menemukan hitungan waris, hukum waris versi agama lain selain Islam, tidak ada. Hanya Islam yang mengatur urusan ini sedetail-detailnya. Bahkan ilmu ini jika kita lihat dalam konteks Al-Quran, ya, maka ini merupakan ilmu yang paling detail Allah sebutkan dibandingkan syariat-syariat lain. Sholat, Allah tidak detailkan di dalam Al-Quran berapa jumlah rakaatnya, kapan waktunya, apa saja jenisnya, tidak ada. Haji juga sama. Semuanya tertuang dalam sunnah Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Tapi ketika bicara tentang waris, ayatnya jelas detail sekali membicarakan angka-angka yang tadi disebutkan. Ada angka setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Itu detail dalam ayat. Jadi sebenarnya ini ilmu yang paling detail, syariat yang paling detail Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga kalau kita memahami, maka kita akan punya satu keyakinan bertambah bahwa Islam itu agama yang luar biasa, sempurna, agama yang sangat detail. Bagaimana hukum tentang manusia ini dibuat oleh zat yang menciptakan manusia, dan kita akan takjub menemukan keadilan-keadilan yang nanti kita temukan ketika kita menyelesaikan masalah waris ini, ya, dengan sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekali lagi, permasalahan kita adalah kita tidak banyak mengkaji tentang ini, sehingga tidak banyak orang yang tahu, bahkan tidak banyak Ustadz yang kemudian juga memahami. Ini update kisah terbaru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Qadarullah 2 pekan lalu Allah uji saya dengan sakit. Sampai saat ini suara masih agak berat. 2 hari sebelumnya itu ada satu sepasang suami istri datang ke rumah konsultasi tentang waris. Lalu kemudian kita diskusi lama dan sampai pada kesimpulan mereka ingin mengundang kami untuk hadir di rumahnya karena akan menghadirkan keluarga besar. Lalu kemudian saya diminta untuk menyampaikan tentang waris, presentasi di hadapan keluarga. Qadarullah, hari itu hari Ahad pagi, ya, jadwal yang kita sudah janjikan, ternyata Allah kasih saya sakit sampai saya tidak bisa bangun sama sekali. Tidak bisa bangun, kaki itu lemas sekali, sampai akhirnya kita pending dan kita cancel. Tapi di waktu yang bersamaan keluarga sudah terlanjur kumpul. Ya. Apa yang terjadi? Akhirnya keluarga ini berinisiatif untuk mencoba menghubungi pihak masjid di wilayah kami. Ya. Yang pertama, ketua masjid angkat tangan, walaupun juga disebut sebagai ustadz. Ya. Dia angkat tangan, lalu dia merekomendasikan ke kami dan disampaikan bahwa Ustadz Adi sedang sakit. Ya, sejatinya akan diundang juga. Lalu dicarilah ustadz sekitar. Ya. Apa yang terjadi selesai itu keluarga, pihak keluarga sampaikan ke kami beberapa hari berikutnya. Keluarga tidak puas Ustadz dengan jawaban Ustadz itu. Lalu dicari lagi Ustadz yang kedua. Dicari Ustadz yang kedua dan hasilnya sama. Mereka tidak puas dengan jawaban. Ya. Saya mengambil kesimpulan pribadi tanpa bermaksud merendahkan bahwa mungkin Ustadz yang mereka panggil itu tidak sepenuhnya menguasai ilmu tentang waris, sehingga jawaban yang diberikan atas permasalahan keluarga ini tidak mengena dan tidak memberikan satu kepuasan. Ya. Jadi disadari atau tidak, ini fenomena bahwa ilmu waris ini langka sekali.
Ya, jarang sekali dibahas, jarang sekali diangkat, dan jarang sekali diajarkan. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari kita mensyiarkan sekelumit dari luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rekan-rekan peserta yang dimuliakan Allah, apa yang kita bahas tadi, statement bahwa ini dilupakan, ilmu ini banyak dilupakan, ternyata ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya 1400 tahun yang lalu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begini, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Ini perkataan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ta'allamul faraid. Belajarlah kalian tentang ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkan kepada orang lain. Fa'innahu nisful ilm. Ya, saking pentingnya ilmu ini, Rasulullah mengibaratkan presentasi ilmu ini dibanding ilmu agama yang lain, itu derajatnya seperti setengah dari ilmu agama. Wa innahu yunsa, dan ini ilmu yang banyak dilupakan. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Bahkan kata Rasulullah, ini ilmu yang nanti pertama kali akan dicabut dari umatku. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis lain, Rasulullah itu pernah bilang juga begini, innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu tidak menghilangkan atau tidak mencabut satu ilmu dengan cara menghilangkan ilmunya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi ini, yaitu dengan cara mewafatkan atau mencabut ya orang-orang yang Allah berikan ilmu. Jadi Allah akan cabut ulamanya. Ulamanya nanti diwafatkan hingga tidak ada lagi orang yang paham tentang ilmu ini, lalu kemudian ilmu ini akan hilang. Jadi mohon maaf ini, untuk yang hadir hari ini 313 orang, ya itu kalau merujuk hadis itu, hadis ini ya rasa-rasanya kita termasuk barisan yang akan pertama kali dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini ilmu yang akan pertama kali dicabut. Jadi nanti orang-orang yang diwafatkan orang-orang yang ngerti tentang ini dulu. Ya. Pemahaman sebaliknya ya maupun mukhalafahnya. Selama masih ada orang yang belajar tentang ilmu ini, mensosialisasikan ilmu ini, mensyiarkan ilmu ini, maka insya Allah ya dalam takaran manusia, insya Allah kiamat masih agak jauh, kira-kira begitu. Ya. Jadi kita agak bertentangan dengan panitia kiamat. Kalau ada yang memprediksikan kiamat tahun sekian-sekian, maka kita akan bilang selama masih ada kita yang belajar ilmu ini, insya Allah kiamat masih agak jauh. Baik. Berikutnya. Ayat yang berbicara tentang waris di dalam Al-Quran itu, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, itu sangat detail tapi tertuang dalam ayat yang sangat singkat sebenarnya. Jadi ayat yang betul-betul spesifik berbicara tentang waris itu nanti ada di surah An-Nisa, dari ayat ke-11 sampai ayat ke-14. Lalu kemudian nanti ada satu ayat lagi di akhir surah An-Nisa 176. Nah, yang menarik di sini, ketika bicara surah An-Nisa ayat 11 sampai 14, Allah tutup di akhir ayatnya ke-13 dan ke-14 dengan statement begini. Tilka hududullah. Jadi waris itu, ya, ketentuan-ketentuan pembagian waris, si A dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian, itu bagian dari hudud. Hudud itu ketentuan Allah, batasan-batasan Allah, rambu-rambu Allah. Ya, sama seperti kita disyariatkan untuk sholat 5 waktu, itu hudud. Berpuasa di Ramadan itu hudud. Kewajiban zakat, haji itu hudud. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya.
Wadzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang nyata. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa orang yang mendurhakai Allah, mengingkari Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar ketentuan Allah. Jadi dalam konteks yang lebih spesifik, bisa dikatakan salah satunya siapa orang yang ketika dihadapi permasalahan waris, lalu dia menyelesaikannya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, lihat ancamannya. Idkhilhu nara. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha. Nah, ini yang kadang membuat saya tidak habis pikir. Sepengetahuan saya, Allahu a'lam bishawab, di banyak ayat Allah itu menyatakan kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka lalu kemudian diancam untuk kekal di dalamnya, sebagian besar ayatnya itu tertuju pada mereka yang tidak beriman. Orang-orang yang kafir itu masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Tapi kalau dalam konteks ayat ini sepertinya ada satu pemahaman bahwa ternyata yang diancam itu bukan hanya orang kafir, ya, tapi orang muslim yang ketika berhadapan dengan masalah waris, dia melanggar wa yata'adda hududah, maka juga bisa terkena ancaman untuk masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam. Nah, ini konteks akhirat yang tentu kita berlindung. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Andai kemudian kita pernah melakukan ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni dan mudah-mudahan tercover dengan pahala amalan kita yang lain, sehingga kita tidak harus sampai dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalam. Ini dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi yang terdekat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak memahami masalah waris, maka ketika kasus ini terjadi muncul, seringkali akan muncul konflik di antara keluarga kita. Ya. Cerminnya tidak perlu dicerminkan kepada orang lain, ya. Cukup kita cerminkan pada diri sendiri. Pernahkah ada di keluarga kita ya, jadi keributan akibat permasalahan waris? Dan jangan salah, terkadang konflik ini itu terjadi bukan di antara orang awam yang nggak ngerti agama. Ya. Kadang yang konflik masalah waris itu antara orang-orang yang soleh dan solehah. Keluarga yang rajin sholat, rajin sedekah, ahli tahajud, khatam Qur'annya rutin, one day, one juice, ya Masya Allah. Datang ke masjid, tapi ketika terjadi masalah waris, ya tiba-tiba dia ngomong di WA keluarga. Mulai detik ini, jangan anggap saya lagi sebagai bagian dari keluarga ini. Left group. Ya. Jadi ini bukan orang-orang yang tidak ngerti agama. Kadang orang yang soleh sekalipun, ahli ibadah sekalipun, ketika berhadapan perang Badar, ya. Tiba-tiba perang Badar. Nah, apa masalahnya? Ilmu, ya. Ilmu yang membuat kita itu terkadang konflik karena kita tidak paham tentang ilmu ini. Padahal kalau kita memahami, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita melihat ada loh dalam syariat kita itu aturan dalam mengatur masalah waris, dan itu sangat detail dan sangat-sangat adil. Andai setiap kita paham tentang ilmu ini, maka insya Allah potensi konflik itu akan sangat bisa diredam. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan, harapan kita dari mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini, paling minimal, saya ingin sekali berharap sekali semua yang ikut itu punya gambaran dalam benaknya bahwa ketika nanti ada masalah waris, ya kita tahu, Islam tuh punya loh. Ayo kita kembali ke Islam. Kalau kita nggak paham, tanya orang yang paham, tanya ustadz yang paham. Bagaimana cara Islam menyelesaikan masalah ini? Itu paling minimal. Syukur-syukur nanti setiap kita bisa paham alurnya. Kalau masalahnya seperti ini, cara penyelesaiannya seperti ini loh. Gitu. Hitung-hitungannya bagaimana? Saya dulu pernah ikut pelatihan, kita contek dulu materinya. Tidak apa-apa. Syukur-syukur lagi ada yang bisa kemudian sampai menghitung detail, diselesaikan masalahnya tuntas. Oh, pembagiannya seperti ini. Si Anu dapat sekian, 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 beres. Alhamdulillah.
Nah, itu. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kita harus ikut pelatihan ini dalam lingkup yang lebih kecil di dunia, kita ingin mencoba mencegah konflik antar keluarga. Ya. Bahkan kalau bisa, ini Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf, ya. Jangan cuma sendiri ikut pelatihannya, Pak. Ya. Takutnya nanti kita paham, lalu kemudian istri kita nggak paham, ada konflik juga. Banyak kasus yang kita temui, sebagian keluarga paham, tapi ada satu saja yang tidak paham, dan itu yang paling ngotot dalam keluarga, dia yang kemudian jadi sumber masalah. Jadi kalau bisa, jadikan ini agenda weekend bersama. Ya. Nge-zoom-nya ajak bareng anak-anak, istri kita, suami kita, keluarga besar kalau bisa, untuk hadir mendengarkan ini, supaya semua keluarganya itu nanti bisa paham. Nah, lagi-lagi, yang kita jelaskan ini juga ternyata pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Daruqutni Al-Hakim, Rasulullah pernah bersabda, "Ta'allamul Qur'an wa'allimuhun nas." Belajarlah Al-Qur'an kalian dan ajarkan kepada orang lain. Wa ta'allamul fara'id, dan belajar juga tentang ilmu fara'id ini, wa'allimuhan nas, dan ajarkan kepada orang lain. Dari sini kita bisa menandakan bahwa ternyata pentingnya belajar ilmu waris itu disejajarkan oleh Rasulullah SAW dengan pentingnya belajar Al-Quran. Jadi kalau ada ungkapan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, saya kira tidak salah juga kalau bagian dari orang-orang terbaik itu adalah orang yang belajar tentang faraid lalu kemudian mengajarkan kepada orang lain. Kalau dengan belajar Quran kita dapat pahala yang luar biasa, satu hurufnya bernilai 10, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, maka ketika Allah mensejajarkan, Rasulullah mensejajarkan faraid ini dengan Quran, maka ada pahala luar biasa bagi orang-orang yang kemudian mempelajari tentang ini. Walaupun tidak ada redaksi hadis yang spesifik menjelaskan tentang nominal atau jumlah kelipatan pahala. Tapi setidaknya Rasulullah memberikan indikasi, memberikan isyarat bahwa ilmu ini sama pentingnya dengan belajar Al-Quran, keutamaannya pun sama dengan mempelajari. Fa inni mru'un maqbud, karena kata Rasulullah, aku itu juga manusia yang suatu saat akan meninggal. Wa innal ilma sayuqbad, dan ilmu itu nanti akan dicabut seperti yang tadi kita jelaskan, biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Kalau itu terjadi, wa tadhharul fitan, maka akan muncul banyak sekali fitnah, hatta yakhtalifal isnani fil fariidhah, sehingga kita nanti akan saksikan akan ada dua orang yang berselisih tentang harta waris, la yajidani man yaqdi biha, lalu mereka bingung kemana kita cari orang yang bisa melerai masalah kita, siapa yang bisa menengahi masalah kita. Jadi ini adalah salah satu fenomena yang ternyata sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum masa kita ini. Jadi sekali lagi, karena yang dimulakan Allah, ini adalah pertemuan perdana kita, motivasi kita. Saya ingin memberikan gambaran kenapa kita harus penting belajar mempelajari ilmu waris, yang diantaranya adalah bahwa ini akan sangat-sangat berpengaruh untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik di keluarga kita. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sudah berapa jam kita lalu? 45 menit. Hafiz, mungkin kita bisa rehat sejenak. Kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, kami persilahkan sambil saya beristirahat sebentar. Baik, Masya Allah, biasa. Masya Allah, fun start ya. Kalau tahu antum lagi nggak enak badan, ya kita liburkan kelas ini saat Masya Allah. Masya Allah, fun Ya. ya. Masya Allah, terima kasih. Boleh sambil ngopi ya, saya Baik, sambil ada santapan. Ini kalau kata orang Turki namanya serbet. Serbet itu ternyata minuman Turki yang buatan Indonesia dari asam sama gula merah. Masya Allah, taib Ustaz. Ya, kita sambil santai saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Silakan. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya ya, silakan di raise hand ya, bisa diklik di bagian peserta atau partisipan, kemudian ada tulisan raise hand di sono ya, atau angkat tangan gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Baik. Ibu Endang Setiasi, silakan Ibu Endang. Silakan. Ya, syukran Ustadz, Masya Allah, saya senang banget ini ada kajian waris.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ustadz sehat terus nih Ustadz, terus jadi bisa Amin, dampingi amin. kita setiap minggu 2 kali. Iya, Ustadz, soal waris ya, memang benar Ustadz nih ya, bisa jadi pemicu konflik keluarga ya. Dan keluarga yang soleh dan solehah, benar Ustadz. Nah ini kebetulan Ustadz saya juga, ini kasus di keluarga kami juga ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya nanya ya. Nggak apa-apa Ibu. Kalau bisa Ya. dijawab, saya jawab. Kalau Aduh. nggak bisa, saya simpan. Kita jadikan PR. Pertemuan berikutnya kita bahas, insya Allah. Jadi begini Ustadz ya, gini kan kami kan di kami itu 11 bersaudara. Nah, ya 2 tahun yang lalu adik kami itu meninggal. Nah, kemudian beliau itu adik saya itu perempuan, itu punya suami dan satu anak perempuan. Nah, ketika akhirnya meninggal ya setelah sakit lama ya, setelah sakit 5 tahun, itu kemudian ya kebetulan lumayan banyak itu benda yang ditinggalkan. Nah, tapi Ustadz sepertinya suami dan keluarga besarnya juga enggak merespon ya soal bagaimana nih pembagian warisnya. Nah, saya sempat bertanya juga kepada Ustadz di online begini ya, pakar juga, dan akhirnya dijawab sama Ustadz, katanya pembagiannya secara ini ya, itu kalau dalam Islam itu anak perempuan dapat setengah kalau nggak salah nih ya, terus suami dapat 1/4, dan yang 1/4 itu untuk saudara dari si yang meninggal gitu loh Ustadz. Nah kami memang saudara-saudara itu ngomongin soal itu. Tapi ya akhirnya sampai detik ini juga setelah 2 tahun lewat juga nggak ada tindak lanjut karena memang suaminya juga diam saja, dan peristiwa begini artinya yang terjadi di keluarga besar kami tidak pernah dibahas Ustadz. Artinya kalau meninggal ya udah berhenti di urusan mereka aja gitu, tidak pernah diutik-utik. Jadi kita semua jadi sungkan, katanya nggak enak ngomongin kayak gitu, nanti dikira minta begitu. Tapi ada yang lain juga lah, ya kan kita bukannya minta, bagaimana yang sebenarnya menurut Islam. Emang begini mereka kan artinya jadi karena kita 11 bersaudara Ustadz ya, jadi yang 10 orang itu jadi pada berdebat tapi tidak ada penyelesaian karena memang yang bersangkutan juga tidak merespon, atau apakah karena nggak tahu atau harus kemana gitu Ustadz. Jadi menurut Ustadz bagaimana nih, apakah betul tadi pembagian suami 1/4, anak perempuan setengah, yang 1/4 untuk saudara dari yang meninggal, atau bagaimana? Kebetulan ini istrinya yang aktif mencari nafkah ya, sedang suaminya kebetulan non-aktif, jadi suaminya tidak bekerja. Itu aja Ustadz ya, mohon pencerahan, penjelasan, dan bantuannya ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ibu siapa tadi? Ibu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang dari mana? Saya dari Tangerang Ustadz. Saya 62 tahun. Saya udah pensiun. Saya anak ketiga dari 11 bersaudara. Nah, itu adik saya yang ke-6 yang meninggal. Ya. Kalau sudah pensiun biasanya harta warisnya banyak juga. Ya. Terima kasih Bu Endang. Jadi kalau saya bisa simpulkan, permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi jika ada anggota keluarga yang kemudian menghalang-halangi atau menunda pembagian waris, kira-kira begitu ya. Jadi perlu disadari bahwa waris ini itu berkaitan dengan harta, dan harta itu mata'ud dunia, perhiasan dunia. Sehingga kalau sudah berkaitan dengan dunia, maka potensi syahwat untuk masuk itu sangat besar. Dan kalau sudah berkaitan dengan syahwat, maka pintu setan untuk masuk ke dalamnya juga sangat terbuka lebar. Jadi ini satu keniscayaan, ketika sudah berkaitan dengan waris, maka akan ada perilaku-perilaku kita sebagai manusia ya, yang kemudian dikuasai oleh syahwat, dan itu dipengaruhi juga oleh godaan setan gitu. Jadi itu suatu yang sangat manusiawi. Nah,
Bagaimana penanganannya? Dua yang bisa menangani ini, yang pertama itu adalah iman, yang kedua itu ilmu. Gitu. Jadi tidak mungkin memang rasanya kita membagikan waris sesuai dengan syariat kalau kita tidak punya ilmu dan tidak punya iman. Ada iman, kita tahu ada hukum, tapi kita nggak ngerti ilmunya, itu juga kadang keliru. Kita tahu ilmunya, bahwa mestinya pembagiannya seperti tadi, laki-laki itu 2 kali dari perempuan misalkan, ya. Lalu kemudian imannya lemah, ya. Nanti kalau dibagi sesuai itu, saya perempuan dapatnya sedikit dong. Nggak mau, saya pengennya dapat banyak, gitu kan. Akhirnya juga tidak sesuai dengan syariat, ya. Apalagi kedua-duanya tidak ada iman, tidak ada ilmu. Ketika ada orang menyinggung masalah waris, dia marah, ya. Apa-apaan pada ribut aja masalah waris, kan gitu. Sampai kemudian ada orang yang putus hubungan keluarga gara-gara masalah waris. Tapi banyak juga kita temukan kasus-kasus yang keluarga itu paham dan memiliki keimanan baik, ya. Ketika ada anggota keluarganya meninggal, ya saya berkali-kali diundang datang ke rumah, disampaikan, Ustadz, ini suami saya baru meninggal, ada sedikit harta, ini ahli waris sudah kami kumpulkan, kami sepakat ingin membagi sesuai dengan syariat. Tolong Ustadz putuskan, apapun hasilnya kami siap menerima itu. Nah, ini gambaran keluarga yang menurut saya lengkap keimanan dan keilmuannya, walaupun tidak expert di bidang itu. Jadi permasalahannya adalah, nah, lalu bagaimana sikap kita, ya, untuk menghadapi sosok-sosok yang terindikasi seperti tadi? Maka yang bisa kita lakukan ini adalah lahan dakwah, Ibu. Sampaikan saja bahwa menurut syariat seperti ini loh, gitu, ya. Menurut syariat seperti ini, harta itu harus dibagi. Andai kemudian dia luluh, ya alhamdulillah. Kalau ternyata tidak luluh juga, tidak mau dibagi, apalagi terkesan dia ingin menguasai semua, ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Kalau ingin tempuh jalur kekeluargaan, kita bisa terus negosiasi secara kekeluargaan. Kalau tidak, maka masalah ini juga terfasilitasi di negara kita untuk dibawa ke ranah hukum, ya. Masuk ke pengadilan agama, nanti hakim akan menyelesaikan. Tapi pertanyaannya, apa iya, gitu kan? Hubungan keluarga kita kemudian harus bertemu di pengadilan. Nah, kan begitu. Jadi ini PR kita bersama untuk memahamkan semua anggota keluarga kita tentang ini. Gitu ya. Saya jujur sampaikan, jangankan jauh-jauh ibu semua, bapak ibu yang hadir. Keluarga saya sendiri, Bu, pribadi, itu pernah mengalami kasus yang sama, sampai kemudian saya merasa terasingkan ketika mereka ingin bagi waris, dan seolah ada persepsi dari mereka, sudah jangan ajak si adik. Kalau ajak si adik itu ribet nanti, urusannya pasti syariat. Jadi mereka sengaja menghindari dan menyingkirkan saya, supaya mereka bisa bagi itu sesuai selera mereka. Ya. Ini keluarga Ustadz, keluarga pemateri waris, gitu kan. Itu satu fenomena yang kita perlu meminta maaf. Nah, di posisi kita bagaimana, Ustadz? Apakah kita kemudian boleh menuntut? Andai kita mau tuntut, silahkan, itu hak kita. Tapi saya ingin sampaikan bahwa dalam hal waris itu, hakikatnya adalah memberikan hak milik kepada harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Berarti aslinya, harta itu kan punya si mayit. Jadi kalau tadi cerita Bu Endang yang meninggal itu saudaranya, itu kan harta saudara kita, bukan harta kita. Kalau itu harta kita yang cari, lalu kemudian ada orang yang ingin menguasai, kita perjuangkan mati-matian, itu syahid kalau sampai meninggal. Itu jihad. Tapi ini kan harta saudara kita. Artinya, andai pun kita tidak dapat, ya, atau kita dapat sedikit, ya tidak apa-apa. Dapat banyak sedikit, alhamdulillah, toh itu bukan harta kita. Andai pun kita tidak dapat, ya tidak apa-apa juga, itu kan bukan harta kita. Cuma ini kan masalah dunia, lagi-lagi ya, syahwat. Kadang kita juga berpikir, loh, itu kan harta saudara kita, masa dia dapat, saya nggak dapat? Nah, di situ kita juga sebenarnya sudah terpengaruh syahwat kita. Zuyina linnasi hubbus syahawat, itu di situ. Jadi menurut saya untuk jalan damai, saya lebih cenderung untuk tidak mempermasalahkan hal ini. Kalau ada yang mau ambil, ambillah. Andai ada yang ingin menguasai tidak sesuai syariat, ambil saja. Tapi dengan satu keyakinan bahwa
Kita harus paham, ketika Anda mengambil hak yang bukan haknya, ya, itu biasanya kalau masalah waris, harta yang diambil tidak sesuai dengan haknya, itu hukumannya tidak nunggu di akhirat. Biasanya di dunia itu sudah kelihatan. Ya, sebagian besar itu kita saksikan di dunianya sudah ada, karena ada ketidakberkahan dalam harta itu. Nanti tiba-tiba kita lihat kehidupan dia lama-lama hancur, keluarganya berantakan, tiba-tiba ada yang sakit. Itu sering kali terjadi. Gitu. Jadi kalau kita bisa, ini saran saya pribadi, kalau ibu bisa menasehati, mendakwahi saudara yang dimaksud, silakan. Kalau ternyata mentok, kita bawa saja ke pengadilan. Anda tega Ustaz, ya sudah, biarkan, doakan. Ya, doakan semoga Allah bukakan hatinya. Dan kita tidak perlu lagi menuntut terlalu jauh, toh itu bukan harta kita. Andai dapat, alhamdulillah, banyak pikirnya. Andai pun tidak, itu kan harta bukan milik kita, itu harta saudara kita. Jadi tugas kita lebih kepada mendakwahkan saja. Gitu. Ya. Itu saran saya pribadi. Gitu Bu ya. Ya, Ustadz, terima kasih banyak. Iya. Sedikit lagi Bu Endang, kalau untuk pembagian detailnya yang tadi sepersekian, nanti kalau semuanya hadir di sini sampai akhir, insya Allah pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Jadi saya skip dulu ya jawaban untuk detailnya. Nanti kalau Bu Endang ikut satu persatu, pertemuan demi pertemuan, Bu Endang akan bisa jawab sebenarnya bagian anak perempuan itu berapa, bagian siswa itu berapa. Jadi kita skip dulu ya. Monggo, yang lain baik, silakan. Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Ibu Dewi Siregar, silakan Ibu. Ibu Dewi. Atau Bapak Diat Juhara. Silakan Bapak Diat. Siapa Ustadz? Terima kasih. Ya, silakan Pak Diat. Silakan. Ya. Pak Ustadz, hukum waris ini kan di Indonesia itu ada banyak. Ada mawaris, paroid sekarang ini. Kemudian ada KHI yang di Pengadilan Agama. Ada juga hukum positif barangkali namanya. Yang itu pasti berbeda, cuma saya tidak tahu bedanya. Nah, pertanyaannya ada dua Pak Ustadz. Pertama, bolehkah ahli waris atau calon ahli waris memilih dia pingin yang aku pakai mawaris saja, yang lainnya aku mau pakai KHI saja, aku pakai yang lainnya lagi gitu. Nah, apakah boleh? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah saya yakin walaupun tidak tahu persis bedanya antara paroid ini dengan KHI yang di Pengadilan Agama itu pasti ada bedanya. Nah, yang di KHI itu orang-orang Islam. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah ijtihad di dalam hukum waris ini? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Diat. Ini poinnya sampai saat ini sebenarnya masih terus jadi bahan diskusi sebenarnya, bahan diskusi untuk kita semua, dan di kalangan elit pun itu masih terus terjadi karena kita punya latar belakang sejarah. Pertama, kita itu terlalu lama dijajah oleh kolonial Belanda dulu, sehingga sebagian besar hukum positif kita, konstitusi kita itu juga sangat kental dipengaruhi oleh hukum Belanda. Ya, sebagai contoh sederhana saja, dulu kami kuliah di Mesir itu kalau belajar kuliah hukum itu beda sekali, tidak bisa diterapkan di Indonesia, Pak. Karena Mesir itu dulu dijajahnya oleh Perancis. Jadi produk hukumnya itu banyak terpengaruh dengan hukum Perancis. Nah, kita karena kita lama dijajah oleh Belanda, maka banyak juga hukum-hukum Belanda itu yang masuk dalam konstitusi kita, termasuk dalam masalah perdata ini. Ini kan nanti maksudnya perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dihadapkan dengan kondisi adat yang luar biasa majemuk di Indonesia. Sehingga ketika satu adat sudah memiliki hukum, maka negara ketika itu mengambil satu ijtihad yang tadi Pak Dias sampaikan untuk mendamaikan antara
syariat Islam dengan adat istiadat setempat. Jadi kalau ditanyakan boleh atau tidak, faktanya memang sudah terjadi. Para ulama kita itu berijtihad dalam masalah waris dalam konteks keindonesiaan. Itulah yang kemudian tertuang dalam pasal-pasal di kompilasi hukum Islam. Nah, cuma karena ijtihad itu sifatnya adalah bukan sesuatu yang mutlak. Ya. Artinya bisa jadi ijtihad dalam satu kondisi itu tepat tapi tidak tepat di kondisi yang lain. Itu yang sekarang kita sering temukan ketika kita melihat kompilasi hukum Islam kita di tahun-tahun sebelumnya ternyata sudah tidak relevan lagi. Begitu. Sehingga akan terus ada nanti amandemen-amandemen dan itu terus dikerjakan. Kemudian yang kedua, faktor human error. Ada kalanya mereka yang duduk berdiskusi tentang hukum lalu memunculkan produk hukum itu tidak sepenuhnya juga mereka orang-orang yang paham tentang syariat gitu. Sehingga yang Pak Diat sampaikan betul sekali, pasti ada perbedaan gitu yang kadang signifikan antara kompilasi hukum Islam dengan hukum Islam yang kita sebut mungkin hukum Islam yang murni dari fikih Islam itu ada. Nah, prakteknya bagaimana ketika kita akan menghadapi satu kasus? Saya pribadi lebih cenderung seperti ini, Pak. Andai kemudian kita betul-betul bisa menyelesaikan dengan hukum Islam, maka selesaikanlah. Itu yang terbaik. Ya, karena ini adalah hukum yang dibuat oleh zat yang menciptakan manusia. Dan di situ terjadi keadilan yang sangat luar biasa. Karena Allah paham tentang kita. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia, ya, karena keterbatasan kita sebagai manusia, maka akan selalu ada celah dalam hukum itu. Sehingga tadi perlu amandemen, akan ada celah pertentangan atau ketidakselarasan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Jadi kalau bisa disepakati misalkan antara satu keluarga untuk menggunakan hukum Islam yang murni, itu yang terbaik. Nah, andai kemudian itu tidak memungkinkan, maka ini juga tidak bisa disalahkan bahwa kita punya aturan dalam bernegara, kembalikan kepada hakim. Di sini nanti di pengadilan, hakim itu dituntut sedemikian rupa. Bahkan ketika Anda memutuskan pasal-pasal dalam KHI, hakim itu tidak serta-merta akan memutuskan. Dia harus melihat banyak aspek. Dan itu tugas berat ijtihad seorang hakim. Ya. Nanti kita akan bahas beberapa contoh, misalkan, di mana hukumnya sudah jelas, tekstual dalam bentuk pasal sudah tertuang, tapi hakim tidak serta-merta bisa memberlakukan pasal itu. Dia harus melihat kondisi orang yang bersengketa itu latar belakangnya seperti apa, lalu kemudian harta yang disengketakan itu seperti apa, sehingga hakim bisa saja memutuskan berdasarkan poin-poin hukum yang tertuang atau dia berijtihad ketika itu. Gitu. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat dulu ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Tapi kalau untuk hukum perdata yang konvensional, ya, saya kira ini nanti masalahnya masalah keimanan. Gitu. Kok bisa kita memilih opsi yang lain, padahal opsi yang jelas-jelas dari Islam ada. Nah, ini kan tidak ada faktor lain kecuali memang lemahnya keimanan seseorang tersebut, sehingga dia lebih memilih untuk memakai hukum konvensional. Mungkin ini pandangan pribadi saya, Pak Diat, ya, yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ya. Nanti kita mempelajari yang kita akan bahas ke depannya, ini memang lebih spesifik kepada hukum Islam, yang katakanlah hukum Islam yang murni, ya. Tidak banyak kita membahas tentang kompilasi hukum Islam, karena itu akan butuh waktu sangat panjang. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Begitu Pak Dia. Terima kasih. Silakan Ibu Dewi Siregar, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Syukran Ustadz. Ustadz, di sini yang ingin saya tanyakan itu kan Ustadz, dia ibaratnya nih, gimana nih hukumnya seorang anak nih di keluarga, dia kalau gimana ya bilangnya, tengah ya Pak ya. Soalnya ini masalah keluarga nih kan Ustadz ya. Abang di rumah, abang yang paling besar nih ya, itu kan kita ada
6 bersaudara lah sekarang, 6 bersaudara nih kan Ustadz ya. Terus dia yang anak pertama laki-laki ini, kan kita semua memang masih hidup nih orang tua dua-dua. Terus di keluarga itu, abang yang paling besar itu sudah memiliki bagiannya masing-masing seperti itu. Terus ini istrinya ya Ustadz ya, istrinya dari abang ini, dia ini ingin menguasai sebagian dari harta yang sudah diberikan kepada mereka seperti itu. Tapi karena mama sama ayah masih hidup, otomatis kan ada bagiannya nih ya kan Ustadz. Ya dikasih tahu dong gitu. Terus malah yang melawan itu kepada orang tua itu ya abang, bukan si kakak gitu kan, udah dijelasin gitu kan Ustadz. Tapi si kakak ini masih ngeyel gitu. Itu gimana itu Ustadz cara ngejelasinnya gitu Ustadz? Soalnya kan kita udah ngasih tahu, terus si abang pun udah ngasih tahu, tapi si kakak ini yang nggak apa gitu, yang nggak ngerti. Terus sampai mau hampir durhaka Ustadz gitu Ustadz sama mama gitu. Kita marah dong Ustadz, kita sebagai adik-adik gitu kan Ustadz, kita marah, tapi dia nggak terima gitu Ustadz. Itu gimana ngejelasinnya itu Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, ya itu yang tadi saya sebutkan bahwa ini mata dunia. Ya. Harta itu perhiasan dunia, dan itu berkaitannya dengan syahwat. Kalau sudah syahwat itu, maka setan akan rentan masuk. Ya, penangkalnya itu hanya iman dan ilmu. Dalam kasus konflik seperti itu tentu tidak bisa juga kalau saya harus menengahi, karena saya baru dengar satu pihak dari Ibu Dewi. Ya. Dalam posisi sebagai hakim kita harus mendengar dua belah pihak yang bersengketa. Tapi jelas ini kan hanya masalah etik saja, ya, bukan masalah hukum. Kalau secara hukum, selama orang itu masih hidup memiliki harta, misalkan dalam konteks ini orang tua Bu Dewi masih ada, itu 100% milik orang tua. Sehingga orang tua itu sebenarnya bisa memutuskan, ini harta saya. Dia mau bagi ke siapa, dia mau simpan atau dia mau belanjakan, itu masih hak dia 100%. Adapun wilayah waris sebenarnya, nanti kalau tiba-tiba orang tua ini meninggal, si bapak meninggal, nah bagaimana status harta ini? Itu yang disebut dengan harta waris, dan Islam kemudian hadir memberikan solusi. Tapi kalau masih hidup, saya kira ini masih hak daripada si bapak, sehingga jalan yang perlu ditempuh memang jalan musyawarah saja, musyawarahkan baiknya seperti apa. Karena yang tadi itu kan kasusnya saya lebih melihat faktor karakter ya, karakter seseorang, bukan bagaimana hukum Islam kemudian mengatur itu. Gitu. Jadi diselesaikan bagaimana menghadapi karakter pihak-pihak yang mungkin dimasakan dan ngeyel dan sebagainya. Tapi di sini orang tua punya power, maka orang tua harus tegas. Ini harta saya masih hidup, saya berhak atas harta ini, apa yang harus saya lakukan. Nah, sisanya masalah watak, saya kira semua kita juga pasti akan punya personil-personil dalam keluarga yang ngeyel seperti itu, dan itu lagi-lagi masalah karakter yang Mbak Dewi dan keluarga yang lebih paham bagaimana menangani pribadi-pribadi seperti itu. Itu saja mungkin yang saya bisa komentari, Bu Dewi. Nanti kalau ada urusan warisnya setelah satu orang meninggal, bagaimana pembagiannya, baru saya bisa detail menurut Islam seperti ini. Tapi kalau tadi lebih kepada masalah etik di internal keluarga. Jadi bisa dicarikan solusi dengan kita akan mendekati orang tua, untuk orang tua itu memberikan keputusan tegas terkait status harta itu. Allahu a'lam bishawab, sebatas itu Bu Dewi yang bisa saya komentari. Baik, selanjutnya Ibu Jannah Nasution, silakan Ibu. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya Bu Jannah Nasution dari Medan ya Ustadz. Alhamdulillah jaringan lancar dan dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya Ustadz, di mana kasus ini belum terjadi. Tapi yang namanya manusia, semuanya nanti juga akan meninggal, pasti akan terjadi gitu Ustadz ya. Ini yang saya pertanyakan hanya untuk kasus yang akan terjadi dalam keluarga saya aja. Saya punya suami, di mana suami itu ada 3 usaha. Ya, 3 usaha ini
berjalan dengan lancar dan masing-masing punya penghasilan. Di kedepannya seandainya jika suami saya meninggal, bagaimana cara pembagian warisan di usaha yang berjalan ini, Ustadz? Saya punya anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau seandainya semua harta yang ditinggalkan dijual, mungkin kita bisa membaginya ya Ustadz ya. Tapi kalau usaha ini sedang berjalan, karena sayang gitu kan Ustadz, kalau seandainya dijual semua saham itu kan sayang. Bagaimana tetap berjalan nih usaha, tapi bagaimana caranya nanti pembagian hasilnya itu kepada anak-anak. Karena kan jadi harta waris yang bergerak gitu Ustadz. Itu pertama ya Ustadz. Yang kedua, baru kisah nyata. Saya punya suami di mana mertua udah meninggal. Tapi ketika masih hidup, orang mertua ini, mertua laki-laki itu kepengen semua warisan itu dibagi rata. Dalam arti wasiat. Ada harta yang ditinggal dibagi rata dengan 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dibilang wasiat tapi tidak tertulis, tapi hanya sekedar ucapan-ucapan begitu aja lah disampaikan. Pokoknya warisan ini dibagi rata karena mungkin dalam pikiran mertua laki-laki kesian anak perempuan jadi dapat sedikit gitu kan. Jadi ternyata setelah meninggal suami saya tidak mau menjalankan seperti yang diapakan mertua. Suami mau membagi rata kepada kakak perempuannya, tapi dengan syarat pertama dijalankan waris, hukum waris. Dibagi dulu sesuai hukum waris. Kemudian setelah itu adik-adiknya yang laki-laki ini bersedekah kepada kakaknya sehingga hasilnya menjadi sama semua dapat gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz dengan adanya suami saya bersikap seperti itu? Itu saja Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Jana Nasution. Ya. Kita berterima kasih nih sama bahasa Quran ya. Allah pertemukan kita dari Jakarta ke Medan. Tadi Bu Dewi Siregar dari Medan juga. Mudah-mudahan silaturahim berkah Ibu ya. Jadi saya jawab yang nomor 2 dulu tadi berkaitan dengan wasiat. Nanti setelah ini pertemuan kedua atau ketiga itu kita akan bahas perbedaan waris, wasiat dan hibah. Nah itu nanti akan dibahas detail. Insya Allah akan terjawab pada pertemuan itu. Tapi mengomentari apa yang dilakukan oleh suami ibu itu saya kira juga keputusan yang bijak dan tidak salah. Ya. Jadi semuanya dapat. Karena wasiat yang diwasiatkan oleh mertua ini memang wasiat yang keliru. Kalau kita menuruti wasiat itu kita akan bertentangan nanti. Pengen nurutin kemauan orang tua, tapi menyelisihi kemauan Allah. Gitu. Maka jalan tengahnya adalah yang tadi disampaikan suami ibu itu sudah tepat. Lakukan dulu hukum Allah dalam waris, begitu selesai, lalu kita menghibahkan bagian kita masing-masing ya untuk mewujudkan wasiat dan keinginan orang tua. Nah, itu win-win solution yang juga sering saya sampaikan, sering saya berikan solusi seperti itu ketika menghadapi wasiat yang keliru. Gitu. Jadi wasiat orang tua ibu ini keliru. Nah, kita boleh untuk tidak melakukan itu. Tapi ketika ada panggilan moral untuk melakukan, maka lakukan dengan cara yang tadi. Selesaikan dulu syariatnya, setelah itu kita sama-sama mewujudkan keinginan wasiat orang tua kita dengan cara hibah atau bersedekah. Itu sudah tepat. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana membagikan harta waris yang bergerak. Dalam kasus ibu saya ingin sampaikan, yang pertama, perjelas dulu aset ibu dengan suami. Jadi Islam itu tidak memandang adanya harta bersama. Harus jelas, mana harta ibu, mana harta suami. Dalam konteks usaha, ini usaha ini punya siapa? Punya ibu atau punya suami. Kenapa? Karena nanti disadari atau tidak, kita itu pasti akan menemukan momen kita berpisah dengan pasangan kita. Ya, bisa jadi, waliyadzubillah, tiba-tiba ada pasangan yang bercerai, itu terjadi perpisahan.
atau salah satu meninggal dunia, itu juga perpisahan. Nah, maka kalau ada harta yang berstatusnya bersama, biasanya di situ awal mulai masalah. Kita tidak bisa memetakan solusi karena hartanya itu bingung ini milik siapa. Gitu. Jadi langkah pertama, mumpung masih ada usia nih, untuk semua ya, bukan hanya Bu Jannah, termasuk saya pribadi, coba kita pisahkan mana aset kita, mana aset pasangan kita. Sehingga nanti ketika terjadi perpisahan, kalau alhamdulillah terjadi perceraian, itu gampang. Ya sudah, kamu pergi bawa asetmu, saya pergi bawa aset saya. Nah, kalau terjadinya adalah meninggal dunia, maka ya, yang kemudian jadi objek waris dibagi itu adalah harta milik si almarhum. Gitu. Misalkan 3 unit usaha yang tadi dimaksud Bu Jana itu 100% milik suami. Maka kalau suami meninggal, semua aset usaha itu dikategorikan sebagai objek waris, ya, harta waris. Kita akan bagi. Nah, pembagiannya seperti apa itu yang nanti kita pelajari dalam pelatihan ini. Tapi kalau ibu bilang, enggak Ustadz, itu 3 usaha, suami saya yang ngejalanin, tapi yang satu itu milik saya ownernya, investornya di sana. Nah, maka nanti kalau suami meninggal, yang 1 unit usaha milik ibu itu jangan diutak-atik, itu hak milik ibu. Nah, yang 2 milik suami, itulah yang kemudian nanti akan dibagi menjadi harta waris. Begitu. Jadi penting untuk memisahkan aset. Nah, berikutnya, pembagian waris itu tidak mesti dalam bentuk fisik harus segera dibagi. Ya. Bisa jadi fisiknya utuh, tapi yang dibagi adalah saham kepemilikannya. Gitu. Misalkan rumah, itu tidak mesti kalau bagi waris itu rumahnya langsung dipotong-potong. Ya. Ada 3 anak terus kita bagi, ada ruang depan, ada ruang tengah. Nah, nanti kalau anaknya banyak, ada yang dapat teras, ada yang dapat ruang tamu. Kasihan yang dapat toilet doang nanti. Yang dapat ruang tamu juga kasihan gak punya toilet. Gitu. Jadi tidak mesti seperti itu. Yang dibagi itu adalah hak milik atas rumah ini. Gitu. Sekarang rumah ini dimiliki oleh 3 orang misalkan. Nah, kalau rumahnya mau dijual, ya dijual, hasilnya dibagi sesuai sahamnya 3 orang tadi. Berapa-berapanya itu yang nanti kita akan pelajari. Andai tidak mau dijual, Ustadz, bagaimana? Boleh enggak rumahnya dikontrakin? Boleh. Rumah ini dimiliki oleh 3 orang. Kalau sepakat 3 orang ini untuk kemudian diputar, dikelola, dikontrakkan, maka hasilnya akan dibagi kepada 3 orang sesuai dengan jatah masing-masing. Nah, dalam konteks masalah ibu, bisa saja unit usaha ini tidak langsung dibagi, dijual, ya, tapi tetap diputar. Hanya kepemilikan atas unit usaha itu sekarang beralih dari yang 100% milik suami, sekarang dibagi kepada ahli waris. Ibu sebagai istri dapat sekian, anak-anak dapat sepersekian. Nah, sehingga omset yang nanti dihasilkan, profitnya, keuntungan yang dihasilkan itu akan dibagi kepada investor pemilik saham pada usaha tersebut. Begitu. Andai suatu saat mau ditukar, ada yang salah satu ingin menjual sahamnya kepada yang lain, boleh. Atau 100% sepakat ingin menjual lalu dibagi dalam bentuk uang, itu juga boleh. Jadi tidak mesti begitu meninggal, usahanya tutup, jual asetnya, lalu kemudian dibagi. Tidak mesti seperti itu. Nah, tinggal nanti kita perlu bahas berapa bagiannya. Nah, itu nanti akan ada tahapan-tahapan. Begitu kira-kira Bu Jana, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Sebentar Ustaz. Maksudnya saat hasil penjualan itu, apakah dibagi sesuai dengan hukum waris gitu? Iya, Misalnya, jadi nanti dibagi sesuai sahamnya. Jadi kalau suami ibu meninggal, kita akan bagi dulu. Pertama alurnya, siapa saja ahli warisnya. Nah, setelah ketahuan ahli warisnya, berapa bagian masing-masing. Gitu. Nah, sehingga ada presentase dalam saham itu. Misalkan jatah ibu 20%, sisanya anak-anak dibagi 4, ya, 80% dibagi 4 misalkan, 20. Nah, maka ketika nanti usahanya itu menghasilkan uang, maka dibagilah hasilnya itu berdasarkan presentase waris tadi. 20% buat ibu, 80% buat anak-anak. Gitu.
Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, silakan Mas Hafiz. Kita sampai jam berapa ini? Yang raise hand masih ada 13 orang. Masya Allah, Masya Allah. Kalau tidak terkejar semua, kita simpan dulu ya, Bapak Ibu Simpan yang dulu dimuliakan saat, Masya Allah. Allah. Luar Insya biasa. Allah masih ada banyak pertemuan. Saya optimis sekali kalau nanti semua hadir di setiap pertemuan, sebenarnya akan banyak pertanyaan yang terjawab dengan sendirinya. Betul. Tapi karena ini perdana, ya, pasti akan banyak sekali pertanyaan. Jadi tidak mesti hari ini kita bahas tuntas, ya, kita sisakan buat pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, Ustaz. Masya Silakan, Allah. Ustaz Hafiz. Masya Allah, Ustaz ya. Awal saya komunikasi sama Ustadz Ade, saya pikir pertemuannya cuma sekali. Ya, wah, kok ada 13 kali ya? Ternyata inilah rahasianya ya. Banyak yang akan kita bahas, banyak kasus yang menjadi pelajaran buat kita ya. Bermacam-macam kasus, bermacam-macam metode, bermacam-macam solusi gitu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari selama 13 kali pertemuan ini. Masya Allah, luar biasa ya. Dulu kita ngikutin waris cuma 1 kali pertemuan, dapat sertifikat pulang. Jadi pulang-pulang nggak jadi apa-apa. Alhamdulillah ya, dari sini banyak yang kita ketahui ya, dari 3 kasus tadi luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sampai akhir nantinya, dan kita berdoa juga semoga Allah menyembuhkan ya penyakit Ustadz kita, Ustadz Ade ya. Mudah-mudahan Ustadz Ade bisa sembuh kembali ya, dan mudah-mudahan bisa maksimal lagi kesehatannya. Masya Allah. Mohon maaf Ustadz, waduh saya jadi gak enak nih. Baik. Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah banyak sekali pertanyaan ya, luar biasa sekali ya. Berarti ini menunjukkan antusias kita sebagai kaum muslimin ingin mempelajari ilmu faraid ini ya. Ternyata sangat-sangat penting sekali ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu ini, kita bisa menjadi penyejuk di dalam keluarga kita ya, pendamai dalam pertengkaran antara keluarga kita dalam masalah waris ini. Kita berdoa semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruh dunia, dan mudah-mudahan kita bisa nanti berkumpul bersama-sama di surganya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tutup Ustadz dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Izin ya, langsung pamit. Insyaallah